Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kali ini, kami akan mengangkat tema pembelajaran dan motivasi, yang dimana akan kami kaitkan dengan dunia pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui, pembelajaran dan motivasi merupakan dua komponen fundamental dalam proses pendidikan yang saling berkaitan erat. Keduanya memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang pembelajaran dan motivasi, akan saya silakan kepada rekan saya, Wafi. Pembelajaran. Kata belajar berasal dari kata belajar yang mendapat awalan pem dan akhiran an, menunjukkan bahwa ada unsur dari eksternal yang bersifat intervensi agar terjadi proses belajar pada diri individu yang belajar. Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu hal yang baru dalam suatu proses yang sistematis. Hampir semua orang setuju bahwa tujuan pembelajaran adalah upaya mempengaruhi individu agar terjadi proses belajar. Oleh karena itu, perlu diupayakan suatu cara metode yang membantu terjadinya proses belajar agar belajar menjadi efektif dan efisien terarah pada tujuan yang diterapkan. Tiga kata kunci dalam pembelajaran begitu penting, yakni proses interaksi, sumber, dan lingkungan, serta pengetahuan dan keterampilan baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ternyata tidak berdiri sendiri, artinya tidak hanya dilakukan oleh seseorang tanpa melibatkan orang lain. Akan tetapi, pembelajaran berinteraksi dengan berbagai hal. Dalam konteks pendidikan, peristiwa pembelajaran terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi dengan sumber pembelajaran yang diatur oleh guru. Dalam interaksi pembelajaran, setiap peserta didik diperlukan dengan manusia yang bermartabat yang minat potensinya perlu diwujudkan secara optimal. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut. Pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Prinsip ini mengundang makna bahwa ciri utama proses pembelajaran adalah perubahan perilaku dalam diri individu. Artinya, seseorang yang telah mengalami pembelajaran akan berubah perilakunya. Tetapi tidak semua perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran. Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, perubahan yang disadari. Individu yang melakukan proses pembelajaran menyadari bahwa pengetahuannya telah bertambah, keterampilan telah bertambah, ia lebih yakni terhadap dirinya sendiri, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan yang bersifat positif dan fungsional. Perubahan yang telah diperoleh oleh hasil pembelajaran memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, perubahan yang bertujuan dan berarah. Perubahan itu terjadi karena ada sesuatu yang akan dicapai. Dalam proses pembelajaran, semua aktivitas terarah pada pencapaian suatu tertentu. Prinsip inti mengandung makna bahwa aktivitas pembelajaran terjadinya karena kebutuhan yang harus dipuaskan. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Atas dasar prinsip ini, maka pembelajaran akan terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan yang mendorong dan apabila sesuatu yang perlu dicapai untuk memenuhi kebutuhannya. Pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah kehidupan melalui situasi yang nyata dengan tujuan tertentu. Pembelajaran merupakan bentuk interaksi individu dengan lingkungannya sehingga banyak memberikan pengalaman pada situasi nyata. Perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran pada dasarnya merupakan pengalaman.
Baik, jadi motivasi terbagi menjadi dua, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik definisikan sebagai motivasi untuk terlibat dalam kegiatan belajar untuk kepentingannya sendiri. Misalnya, seorang siswa yang termotivasi secara intrinsik ini mempelajari suatu topik dengan rajin karena dia merasa topik itu menarik, atau bertahan dalam memecahkan masalah yang menentang karena dia ingin tahu tentang jawaban dari masalah tersebut. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini dia didefinisikan sebagai motivasi untuk terlibat dalam suatu kegiatan belajar sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Nah, misalnya itu seseorang siswa yang termotivasi secara intrinsik ini menyelesaikan pekerjaan rumah itu untuk menerima hadiah dari orang tua, atau dia ingin mendapatkan nilai yang bagus. Keadaan motivasi yang ditandai dengan menjadi sangat fokus dan terserap dalam suatu aktivitas, lupa waktu, dan sama sekali mengabaikan hal lain yang terjadi di lingkungan. Nah, di luar aktivitas tersebut, motivasi dapat dilihat dari berbagai perspektif, ibarat sebuah bangunan yang dapat dilihat dari berbagai penjuru, misalnya dari atas, dari samping, dari depan, maupun dari dalam rumah itu sendiri. Tentunya setiap perspektif itu mempunyai titik fokus sendiri-sendiri. Demikian pula halnya dengan motivasi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bahwa motivasi dapat dilihat dari berbagai perspektif. Nah, yang pertama itu ada dari perspektif behavioral. Jadi, perspektif behavioral ini menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi. Intensif adalah peristiwa atau stimuli positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku seseorang. Dengan pengertian bahwa motivasi menurut pandangan teori behavioral ini adalah suatu perubahan di dalam perilaku sebagai hasil pengalaman dengan lingkungan. Jadi, meningkatnya perilaku atau penguatan akan dapat meningkatkan motivasi. Nah, selanjutnya ada motivasi menurut pandangan humanistik. Jadi, menurut pandangan humanistik ini, motivasi adalah suatu usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia. Setiap individu itu memiliki needs atau kebutuhan dengan intrinsik dan ekstrinsik faktor, yang pemunculannya sangat terkait dengan kebutuhan individu. Dengan kenyataan ini, kemudian Maslow membuat need hierarchy theory untuk menjawab tentang tingkatan kebutuhan manusia. Nah, menurut Maslow sendiri, kebutuhan-kebutuhan individual itu harus dipuaskan. Kebutuhan-kebutuhan itu ada yang seperti yang pertama dari fisiologis, seperti lapar, haus, dan tidur. Yang kedua, keamanan, seperti rasa ingin bertahan hidup. Dan yang ketiga ada dari rasa cinta dan rasa memiliki, seperti kasih sayang dan perhatian dari orang lain. Yang selanjutnya ada harga diri, yang seperti menghargai diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri, yaitu realisasi akan potensi diri. Yang terakhir ada dari perspektif kognitif. Jadi, dari teori kognitif dan motivasi terfokus pada keyakinan, harapan, dan kebutuhan individu untuk kenyamanan, kemungkinan memprediksi, dan memahami. Teori kognitif menyatakan bahwa setiap individu dimotivasi oleh kebutuhan untuk memahami dan membuat pemahaman akan dunia sekitar. Perlu kita ketahui bahwa motivasi dan belajar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kegiatan belajar, diperlukan motivasi yang mendukung belajar siswa. Belajar yang dilandasi oleh motivasi yang kuat akan memberikan hasil belajar yang lebih baik. Sebagaimana diketahui, belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Nah, motivasi ini mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Nah, yang pertama itu peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Jadi, sesuatu dapat menjadi penguat belajar untuk seseorang apabila dia sedang benar-benar mempunyai motivasi untuk belajar sesuatu. Dengan kata lain, motivasi dapat menentukan hal-hal apa di lingkungan anak yang dapat memperkuat perbuatan belajar. Yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi anak. Dan yang terakhir itu motivasi menentukan ketekunan belajar. Jadi seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun. Dengan hal ini, tampak bahwa motivasi belajar menyebabkan seorang tekun belajar. Nah, adapun beberapa prinsip motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Nah, jadi motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Yang kedua itu motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman.
Jadi setiap orang itu senang dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk apapun. Memuji orang lain berarti memberikan penghargaan atas prestasi kerja orang lain. Hal ini memberikan semangat kepada seseorang untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya. Yang ketiga itu motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Dalam dunia pendidikan, anak didik membutuhkan penghargaan. Dia tidak ingin dikucilkan. Berbagai peranan dalam kehidupan yang dipercayakan kepadanya sama halnya memberikan rasa percaya diri kepada anak didik. Nah, yang terakhir itu motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Jadi anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dia yakin belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan berguna tidak hanya kini, tetapi juga di hari-hari mendatang. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa motivasi belajar memiliki peran penting dalam mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat dan tujuan individu, serta faktor eksternal seperti metode pembelajaran yang digunakan, lingkungan belajar, dan dukungan dari guru, keluarga, serta teman sebaya.